Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minatullah. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kota Pontianak dengan studi kasus terhadap korban kekerasan seksual dalam relasi hubungan prapernikahan. Pertama-tama, terima kasih kepada pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Muhammad Fajrin SHMH dan Ibu Dr. Hazilina SHMM MKM, dan penguji pertama saya Bapak Ansari SHMH dan Ibu Triatika Febriani SHMH. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan mempresentasikan latar belakang, yaitu kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan seksual banyak sekali terjadi pada perempuan yang usianya masih di bawah umur atau masih terbilang anak-anak. Pada kasus kekerasan seksual, tidak hanya menyerang kepada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak yang dialami korban adanya kekerasan ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialaminya. Dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya. Kekerasan dalam pacaran atau dating violence adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan pembatasan aktivitas. Kekerasan ini merupakan kasus yang sering terjadi setelah kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masih belum begitu mendapat sorotan jika dibandingkan dengan kekerasan rumah tangga, sehingga terkadang masih terabaikan oleh korban dan pelakunya. Perkembangan era digital tanpa media sosial berpengaruh terhadap pengendalian dirinya sendiri yang dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ada data dari Kantor Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2020 tidak adanya kasus kekerasan seksual dilakukan kepada perempuan. Akan tetapi, pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual di Kota Pontianak meningkat tinggi dengan jumlah 6 kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2019 tidak adanya kekerasan seksual, akan tetapi pada tahun 2020 kekerasan seksual pada anak berjumlah 13 kasus, dan pada tahun 2021 melonjaknya kekerasan seksual pada anak dengan jumlah 40 kasus. Dalam hukum Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam hubungan prapernikahan, yaitu terdapat pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pada tahun 2022 telah disahkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kerjasama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kota Pontianak dengan studi kasus terhadap korban kekerasan seksual dalam relasi hubungan prapernikahan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Pontianak. Yang kedua, apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam relasi hubungan prapernikahan. Tujuan penelitian. Suatu penelitian dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu.
Dari penelitian tersebut diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu 1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab melakukan kekerasan seksual dalam relasi hubungan prapernikahan. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam pacaran yang dilakukan. Manfaat penelitian. Adapun di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 1. Manfaat teoritis. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dalam kasus kekerasan seksual, menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder, dan menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana. Yang kedua, adanya manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pengadilan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat mengenai putusan yang ditetapkan untuk terdakwa tindak pidana korban kekerasan seksual. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Selanjutnya, tinjauan pustaka. 1. Hukum pidana. Hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, di mana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum. Yang kedua, perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban. Yang ketiga, teori kepastian hukum. Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan ini harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kerangka teori dan kerangka konsep. 1. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa, dan atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik yang termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Yang kedua, perlindungan terhadap korban. Perlindungan perempuan dan anak, yang selanjutnya disingkat PPA, adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Yang terakhir, hubungan pranikah. Hubungan seksual pranikah adalah perilaku seks yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Seksual pranikah dianggap sebagai perilaku yang kurang baik dan menyimpang serta bertentangan dengan aturan normatif maupun harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu tindakan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala atau ciri hukum. Maka metode yang digunakan penelitian ini adalah 1. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam hubungan kehidupan masyarakat.
atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat data diperoleh. Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu mewawancarai informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap para informan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Bahan hukum primer mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Yang kedua, data sekunder. Data dan bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku, jurnal, laporan, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Sistematika penulisan. Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 bab, yang mana akan dibagi menjadi subbab di dalam subbab tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Bab 1 yang berisi pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab kedua, tinjauan pustaka berisi tentang kerangka konsep dan kerangka teori. Bab 3, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Pontianak. Bab 4, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam relasi hubungan pra-pernikahan. Dan terakhir bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran, daftar pusaka maupun lampiran. Terakhir, lampiran data proposal skripsi saya, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.